Dia telah menjadi polisi selama 8 tahun tetapi tidak pernah sekalipun mengenakan seragam polisi. Sebaliknya, ia juga memiliki tato naga dan phoenix di tangannya. Dia terlihat seperti seorang preman. Sejak hari pertama dia lulus dari Universitas Polisi. Dia dikirim ke dunia bawah sebagai mata-mata. Dari preman dia menjadi tangan kanan sang bos. Tapi pada hari ini, juniornya berkonflik dengan gengnya. Sebagai seorang kakak besar, dia harus datang sendiri untuk menyelamatkan juniornya. Setiap bidak mahjong dimasukkan ke mulut sang junior. Melihat sang junior tidak bisa makan lagi, Sulong segera melepaskan kartu-kartunya dan memanfaatkan waktu itu untuk mengusir sang junior keluar. Tapi dia lagi dikunci di tempat ini. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan dapat meninggalkan tempat itu. Kakak Thailand ini mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia kira dia dapat dengan mudah mengalahkan Sulong. Tak disangka, tahun itu, karena pandai bertarung, ia terpilih menjadi mata-mata. Jadi lawannya dengan cepat ditekan ke tanah. Kemudian dia bahkan membantunya membelah kakinya. Dia telah memberikannya pelajaran pertama dalam hidupnya. Akhirnya dia membuatnya pingsan. Ini membuat marah kakak-kakak besar lainnya. Mereka menyuruh juniornya bergegas mengambil tindakan. Merasa situasinya tidak baik, dia dengan cepat melompat ke lantai kedua. Lalu melompat melalui jendela. Di gang, junior-juniornya pingsan. Saat ini, bala bantuan dari kantor polisi juga tiba. Sulong menyuruhnya dengan cepat membawa junior-juniornya ke rumah sakit. Tapi yang mereka tidak tahu adalah salah satu dari para junior di sini tetap belum pingsan. Dia telah menemukan identitas Sulong sebagai mata-mata. Setelah sadar kembali di rumah sakit, dia mengungkapkan hal ini kepada sang pemimpin geng. Sang pemimpin geng sangat marah saat dia tahu hal ini. Dia membawa ibu Sulong ke toko tukang cukur dan mengatakan dia tidak ingin memotong rambutnya. Dalam kehidupan hari ini, tidak bisa mempercayai siapapun. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Jadi aku memotong rambutku sendiri. Kali ini saya secara khusus memotong rambut untuk ibumu. Tapi udah lama gak potong rambut. Apalagi, apa yang sudah lama tidak kita lakukan, akan mudah membuat kesalahan. Tapi sang pemimpin tidak mengekspos Sulong. Sebaliknya dia mengirimnya ke daratan Cina dan membunuh seorang pria bernama Sony. Ternyata kemarin, Sony berpura-pura membuat kesepakatan dengan anak buahnya. Dia tidak hanya merampok data penting mereka, tetapi juga membunuh orang mereka. Sulong adalah guru Sony. 6 tahun sebelum Sony memulai karirnya, dia dibully. Adegan itu tertangkap Sulong. Dia menyelamatkan hidupnya dan mengajarinya seni bela diri. Namun, tidak ada kabar apapun sejak dia pergi ke Amerika. Tapi karena dia masih mengkhawatirkan ibunya, Sulong tidak mau pergi ke China daratan. Jadi dia akan kembali ke kantor polisi. Namun, dia menerima kues lain dari kantor polisinya, yang juga seluruhnya ke China untuk menyelidiki Sony. Ternyata data penting yang Sony merampok kali ini mengandung banyak kelemahan orang kaya. Setelah berhasil mendapatkan dokumen tersebut, dia mulai menggunakannya untuk memeras orang kaya di Tiongkok daratan. Dia berhasil mendapatkan banyak uang. Tim polisi berjanji kepada Sulong bahwa dengan menyelesaikan misi ini, dia bisa kembali mengakhiri hidupnya di daerah tersebut. Lalu Sulong pergi ke Cina daratan. Setelah mendiskusikan pekerjaan dengan polisi setempat, dia berinisiatif mengundang Sony untuk makan malam. Hasilnya belum mulai makan, tercium bau mesiu yang menyengat. Preman sombong ini tidak hanya merebut tempat orang lain, tetapi juga berteriak keras, "Aku bukan manusia." Pada akhirnya, apakah aku manusia? Kamu gila kan? Sony akhirnya muncul. Mereka berdua baru saja bertemu, tapi seperti sudah saling kenal lama. Sedetik sebelumnya, mereka tetap saling menyapa. Sudah lama tak bertemu. Kak Sony, apapun yang kamu inginkan, aku pun akan setuju. Sedetik kemudian mereka saling bertarung. Tapi jelas Sony bukan lawannya. Bertarung sebentar, mereka duduk dan makan.
Sulong juga langsung ke intinya. Apakah kamu mengambil barang-barang Kak Hung? Ucapkan sepatah kata agar kita bisa mulai proses penyerahan. Kamu berbicara tanpa otak. Aku menyuruhmu bertanya aja. Suasana di meja makan langsung membeku. Sulong ingin pergi namun dihentikan oleh Sony dan memintanya untuk minum. Pada saat yang sama, orang gila di sebelahnya mengamuk. Jika kamu ingin minum, minumlah ini. Sulong tidak panik. Dia meraup beberapa sendok panci panas mendidih ke dalam mangkuknya. Lalu minum habis. Tepat ketika dia akan mengambil kesempatan untuk pergi ke kamar kecil. Di atap seberang ada seorang pembunuh yang membunuh kaki tangan Sony. Sony salah paham ini disebabkan oleh Tulong. Jadi suruh juniornya untuk menangkapnya. Sulong tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya, jadi dia lari terlebih dahulu. Lagi pula, dia telah menjadi mata-mata selama 8 tahun. Tidak ada adegan yang belum dia lihat. Sulong masih hidup hingga saat ini sebagai bukti seni bela dirinya. Baru saja, dia pikir dia bisa pergi dengan aman. Tanpa diduga, dia bertemu lebih banyak orang di sekitarnya. Untungnya, petugas A muncul tepat waktu dengan tim polisi. Dan membantu Sulong keluar dari kesulitan tersebut. Tetapi karena tidak ada cukup bukti, tidak mungkin untuk menahan mereka secara resmi. Keesokan harinya bos dari pihak ini muncul secara langsung. Dia memanggil mereka berdua untuk duduk. Mengatakan bahwa dia telah menemukan pembunuh malam itu. Ternyata dia anak buah Kak Kon. Dulu, karena Sony mencuri dokumen Kak Kon, kini adik-adiknya datang untuk membalas dendam. Bos memberitahu mereka di mana si pembunuh bersembunyi. Biarkan mereka menyelesaikannya. Tapi ketika keduanya pergi, dia segera memanggil si pembunuh untuk siap. Ternyata itu semua adalah konspirasinya. Sang bos tahu bahwa ambisi Sony terlalu besar untuk dikendalikan. Dan Sulong seorang polisi. Begitu mereka saling membantai. Siapapun yang mati, juga menguntungkannya. Ketika Sulong kembali, dia segera memberitahu A petunjuknya. Setelah A mengetahuinya, dia segera berangkat dengan rekan-rekannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan nasihat Sulong. Pembunuh itu juga dengan cepat menyadari hal ini. Jika Sulong tidak muncul tepat waktu, petugas A mungkin akan mati. Tapi setelah itu, Sulong ditangkap. Untungnya, Adiem muncul tepat waktu, melepaskan tembakan untuk menyelamatkan nyawa Sulong. Sejak itu, hubungan mereka berangsur-angsur membaik. Keesokan harinya, Sony menemui Sulong. Ternyata dia tahu bahwa bos sedang memasang jebakan untuknya. Dia menyarankan Sulong untuk bekerja dengannya demi masa depan yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia membawanya kembali ke markasnya. Semua video di sini dapat digunakan untuk memeras orang kaya. Sebelum pergi, Sony berkata dengan Sulong, "Jika suatu hari aku menemukan masalahnya darimu, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Keesokan harinya Sulong hendak mencuri video itu. Tetapi dia menemukan bahwa Trans Sulong adalah mata-mata. Dia pikir aku pingsan. Trans Sulong adalah mata-mata. Sang ibu mendengar bahwa putranya adalah seorang mata-mata. Hal pertama yang dia pikirkan bukanlah keselamatannya sendiri. Sony, kak perempuan Emi, memiliki seorang anak. Dia sedikit pendidikan. Dia menyinggung banyak orang. Jika dia melakukan apa yang salah, salahkan saja padaku. Setelah menemukan identitas Sulong, Sony segera memukuli ibu Sulong untuk melampiaskan amarahnya. Saat Sulong tiba, ibunya sudah koma. Meskipun dia masih berhasil membawa ibunya ke rumah sakit, tapi Sulong benar-benar marah. Setelah berpamitan dengan ibunya, dia meninggalkan rumah sakit sendirian. Dia akan mencari Sony untuk balas dendam. Sementara itu, Sony bersiap kabur. Dia mengetahui bahwa juniornya ingin mencuri uangnya. Jadi dia memukuli juniornya. Setelah itu, Sulong datang. Dia awalnya bermaksud untuk menabraknya dengan mobil. Namun karena tempat parkirnya terlalu kecil, Sony berhasil kabur. Sulong buru-buru mengejar.
Pada saat yang sama, Adiem juga muncul. Dia melompat dari jembatan, mendarat tepat di mobil Sony. Untuk menyingkirkannya, Sony meliuk-liuk mobilnya, miring ke kiri dan ke kanan. Tapi Adiem tetap tidak masalah pun. Jadi dia menembak di atap mobil. Adiem dengan cepat bersembunyi ke samping, lalu berpegangan pada pintu belakang mobil. Kemudian menemukan kesempatan untuk masuk ke dalam mobil. Coba kendalikan Sony untuk menghentikan mobilnya. Tapi bagaimanapun, Sony adalah laki-laki. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Adiem. Dia dengan cepat melemah dan terlempar dari mobil. Pada saat ini, Sulong akhirnya menyusul. Mobil dua orang bertabrakan dengan keras di jalan. Meski mobilnya rusak, mereka tetap tidak melambat. Ketika kedua belah pihak tidak tahan lagi, tiba-tiba ada jembatan yang rusak di depan. Keduanya masih tidak melambat. Mobil Sony kemudian langsung keluar. Sulong segera mengerem mobilnya. Ketika dia pikir itu sudah berakhir, Sony tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Untungnya Sulong bereaksi dengan cepat. Pertempuran antara tuan dan murid dimulai. Harus dikatakan bahwa Sony menjadi seperti sekarang ini sangat bergantung pada kemampuannya. Meskipun Sulong adalah gurunya, dia masih belum menang. Sebaliknya, dia dipukuli oleh Sony. Namun meski begitu, Sulong masih menangkap peluang dari Sony. Diikuti oleh serangkaian serangan combo. Dia memukul sampai Sony menyerah. Kemudian polisi datang dan membawanya pergi. Kemudian bos juga ditangkap berkat bukti Sony. Akhirnya, Sulong mengakhiri aktivitas sebagai mata-mata. Kembali bekerja sebagai petugas polisi biasa. Cerita berakhir di sini.